Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya asdiqai, kaifa halukum? Alhamdulillah, fi hadal yawm nastati'u an nataqabbala li ta'limil lughah al-arabiyyah jama'atan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang adawatun nasbi atau dikenal juga dengan awamilun nasbi. Apa itu adawatun nasbi? Adawatun nasbi adalah huruf li, an, lan, idzan, kai yang tugasnya menasabkan harokat akhir fi'il mudhari'. Apa itu menasabkan? Yaitu menjadikan harokat fathah akhir fi'il mudhari'. Adawatun nasbi yang pertama ada an, artinya akan, kemudian lan, artinya tidak akan, ada kai, artinya agar atau supaya, selanjutnya ada idzan, artinya jadi, kemudian li, artinya untuk. Jika salah satu huruf di atas berada sebelum fi'il mudhari' mufrad, maka harokat akhirnya menjadi fathah. Mari kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu yang pertama dari amil nasab an, yang artinya akan atau ingin. Disebut juga an masdariyah yang pada umumnya terletak pada dua fi'il. Contohnya, nahnu nuridu an narji'a, yang artinya kita ingin pulang. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Di sana ada huruf an dan fi'il mudhari' narji'u. Fi'il mudhari' narji'u berharokat akhir fathah narji'a karena sebelumnya didahului oleh amil nasab an. Contoh yang kedua, ana uridu an adhaba ilal maktabati. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Di sana ada an dan fi'il mudhari' adhabu. Di sini fi'il mudhari' adhabu berharokat fathah, yaitu adhaba, karena ada huruf an sebelumnya. Contoh selanjutnya dari amil nasab lan, yang artinya tidak akan, digunakan untuk menafi'kan atau meniadakan sesuatu atau pekerjaan. Contohnya, lan nadhaba ilal mal'abi bisayyarah, yang artinya kami tidak akan pergi ke stadion atau lapangan dengan menaiki mobil. Perhatikan kalimat yang digaris bawahi. Di sana ada amil nasab lan dan fi'il mudhari' nadhabu. Di sini fi'il mudhari' berharokat akhir fathah, yaitu nadhaba, bukan nadhabu atau nadhabi. Contoh selanjutnya, lan yal'abat talibu qabla mutala'atid darsi. Murid tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Di sana ada lan dan yal'aba. Harokat akhirnya fathah juga. Contoh selanjutnya dari amil nasab li, yang artinya agar, supaya, atau untuk. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limadza. Ini jika untuk tanya jawab. Contohnya, at-tabibu yadhabu ilal mustashfa litu'alijal marid.
Dokter pergi ke rumah sakit untuk mengobati orang yang sakit. Perhatikan fi'il mudhari tu'aliju yang digaris bawahi karena sebelumnya didahului oleh huruf li, maka harokat akhirnya fathah, litu'alija, bukan litu'aliji atau litu'aliju. Selanjutnya al-fallahu yadhabu ilal majra'ati liyajra'an nabataj. Petani pergi ke ladang untuk menanam tumbuhan. Perhatikan kalimat liyajra'a. Di sini fi'il mudhari yajra'u berganti harokat jadi yajra'a karena sebelumnya didahului oleh amil nasab li. Perubahan fi'il mudhari jika diawali amil atau adawat nasab. Yang pertama adalah berharokat fathah jika bukan af'alul khamsah. Yang kedua, dibuang huruf nun jika af'alul khamsah. Keadaan yang pertama adalah yang telah kita bahas tadi, dan yang kedua adalah yang akan kita bahas kemudian. Jadi, apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah ada 5 bentuk atau wajan af'alul khamsah. Yang pertama adalah yaf'alani, wajan atau bentuk dari domir huma. Yang kedua juga dari domir huma. Yang ketiga yaf'aluna dari domir hum. Taf'aluna, wajan atau bentuk dari domir antum. Dan yang terakhir taf'alina, wazan dari fi'il, wazan dari domir anti. Ahwal atau keadaan af'alul khamsah yang diawali dengan salah satu amil atau adawatun nasbi. Yang pertama, lan yaf'ala, seperti tadi sudah kita bahas, maka nunnya dihilangkan. Yang kedua, jadi lan taf'ala. Selanjutnya dari yaf'aluna menjadi lan yaf'alu, dibuang nunnya dan ditambah alif. Sama yang keempat, taf'aluna jadi lan taf'alu, dan yang terakhir lan taf'ali. Contoh di sini kita menggunakan salah satu adawatun nasbi yaitu lan. Sama halnya jika sebelumnya juga diawali oleh an atau kai atau li. Bagaimana? Mudah kan? Insyaallah materi kali ini bisa dipahami dengan baik dan semoga menjadi manfaat di kemudian hari. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man lam yaduk marrata 'allumi sa'atan tajarra'adu lal jahli tula hayatih." Yang artinya, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar beberapa saat saja belajar itu, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan sepanjang hayatnya. Syukron kasiron ala ihtimaminkum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.